Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Alfiani Siki dengan NIM 2310161. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan perseptron sederhana dengan Microsoft Excel. Mata kuliah Mesin Learning, dosen pengampu Bapak Herfandi PSD. Di sini yang pertama ada definisi apa itu perseptron. Jadi, perseptron adalah jaringan syaraf lapisan tunggal yang berfungsi sebagai pengklasifikasi biner. Komponen perseptron: input X1, X2, bobot weight W1, W2, bias itu B, penjumlahan nilai itu V, penjumlahan nilai V, dan fungsi aktivasi threshold. Output Y, prediksi. Kemudian di sini kita bisa melihat arsitektur perseptron. Kemudian yang berikutnya ada data yang digunakan. Nah, jadi di sini data yang digunakan itu pada studi kasus PT Rizky. Jadi di sini PT Rizky memiliki data sejarah 5 perjalanan pengantaran penumpang motor. PT Rizky ingin memprediksi apakah perjalanan baru ke Lampejo X1 sama dengan 2.2, X2 sama dengan 0.4 akan profit atau tidak profit berdasarkan data historisnya. Nah, di sini kita bisa lihat data historis perjalanan dari studi kasus PT Rizky. Jadi ini adalah screenshotan Excel yang sudah saya buat dan saya masukkan. Di sini ada perjalanan ke Darussalam, jaraknya itu X1 3,4, bayaran X2-nya 1,3, statusnya itu tidak profit. Kemudian ada shoot Meurana, di sini X1-nya itu 8,9 dan X2-nya itu 8. Kemudian status Y-nya itu tidak profit juga. Kemudian ada Meusana Chengdu, jadi di sini X1-nya itu 3,1, X2-nya itu 3 dan Y-nya itu tidak profit. Kecuali ke yang berikutnya itu ada Kuala Cheurepi, di sini X1-nya itu 1,4, X2-nya 2 dan statusnya itu profit. Kemudian ada Lam Sujen, di sini X1-nya itu 1,4, X2-nya itu 2,5 dan Y-nya itu profit. Nah, kemudian yang berikut itu Lampejo. Jadi X1-nya itu 2,2, X2-nya itu 0,4. Nah, di sini status Y-nya itu dipertanyakan. Jadi kita akan mencari terkait itu. Kemudian kita bisa melihat ada parameter awalnya. Jadi W1 awal itu min 0,5. Kemudian ada W2 awal itu 2,1, kemudian ada learning rate-nya itu 1,5, kemudian ada threshold-nya 0 dan biasnya itu min 1. Nah, yang berikut ini rumus atau formula yang kita gunakan. Jadi di sini ada nilai V input. Jadi V sama dengan W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2 ditambah B atau bias. Jadi jumlah tertimbang dari semua input ditambah bias ini adalah sinyal masuk ke fungsi aktivasi. Kemudian yang kedua itu ada fungsi aktivasi atau threshold. Y prediksi sama dengan 0 jika V kurang dari 0 atau profit. Kemudian Y prediksi sama dengan 1 jika V lebih dari atau sama dengan 0, itu tidak profit. Kemudian jika V lebih kecil dari threshold 0, output 0. Jika profitnya jika V lebih sama dengan threshold output 1 berarti tidak profit. Kemudian yang ketiga itu ada error. Jadi error di sini sama dengan Y kurang Y prediksi. Jadi selisih antara Y dan hasil Y prediksi. Jika error sama dengan 0 tidak perlu update bobot. Kemudian yang berikut ada update bobot dan bias. Di sini W1 baru sama dengan W1 tambah E dikali error kali X1, kemudian W2 baru sama dengan W2 tambah S kali error kali X2, kemudian ada B baru sama dengan B kali E kali error. Jadi bobot diperbarui berdasarkan learning rate, error, dan nilai input. Proses ini diulang sampai semua error sama dengan 0. Kemudian yang berikut ada perhitungan manual iterasi 1. Di sini ada data 1, 2 dan data 3. Jadi di sini parameter awalnya itu ada W1 sama dengan 0, minus 0,5, kemudian W2-nya itu 2,1,
B-nya itu min 1,0, kemudian E-nya atau learning rate-nya itu min 1 lagi, E-nya itu 1,5, kemudian ada V-nya itu 0,0 atau thresholdnya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat data Darussalam, data Cut Meurana, dan data Meusana Cenggu. Jadi di sini adalah yang sudah saya tulis, kemudian saya masukkan ke dalam PPT ini. Nah, terus di sini ada perhitungan untuk data keempat dan kelimanya, yaitu Kuala, Cerpu, dan Lem Sujen. Nah, di sini ada keterangannya iterasi 1 selesai, ditemukan error pada data keempat, dan kita lanjut ke iterasi kedua. Nah, di sini kita bisa lihat juga perhitungan manual di iterasi kedua. Jadi parameter awal iterasi 2 itu W1 sama dengan min 2,6, W2-nya min 0,9, B sama dengan min 1,0. Nah, di sini kita bisa lihat data ke-1 Darussalam, kedua Cut Meurana, data ketiga itu Meusana Cenggu, dan data keempat itu Kuala Corpe. Nah, kita bisa lihat bersama-sama ya, teman-teman. Kemudian di sini rekap hasil Excel semua iterasi. Nah, jadi di sini adalah hasil kerja Excel yang sudah saya kerjakan, kemudian saya screenshot dan saya masukkan ke dalam PPT ini. Kita bisa lihat bersama-sama ada iterasi X1, X2, V, iuran Y, prediksi Y, error, W1 baru, W2 baru, delta W1 dan delta W2. Kemudian di sini ada 4 iterasi ya. Nah, yang berikut itu ada kode program Python perseptron sederhana. Jadi ini adalah kode Python yang sudah saya jalankan berdasarkan file Excel tadi. Kemudian di sini ada hasil akhir training dan prediksinya. Jadi parameter akhir setelah iterasi 4 itu. Nah, di sini parameter akhirnya iterasi dibutuhkan 4. W1 akhirnya itu 3,4, W2 akhirnya itu 3,4, W2 akhirnya itu min 3,0, kemudian bias akhirnya itu min 1,0, kemudian thresholdnya itu 0,0. Nah, di sini ada prediksi data baru. X1 sama dengan 2,2, X2 sama dengan 0,4, kemudian ada V-nya 3,4 dikali 2,2, ditambah min 3,0 dikali 0,4, ditambah min 1,0. Nah, V sama dengan 5,28. Jadi Y prediksi sama dengan 1. Jadi hasil prediksi sama dengan tidak profit. Jadi model algoritma akhirnya Y prediksi sama dengan 1 jika 3,4 dikali X1 ditambah min 3,0 dikali X2 ditambah min 1,0 lebih dari sama dengan 0. Kemudian Y prediksi sama dengan 0 jika 3,4 dikali X1 ditambah min 3,0 dikali X2 ditambah min 1,0 kurang dari 0 dan selesai. Nah, jadi model algoritma akhirnya itu Y prediksi sama dengan 1 itu tidak profit. Kemudian Y prediksi sama dengan 0 itu profit. Sesuai dengan ketentuan dan rumus. Kemudian yang berikut itu ada analisis dan kesimpulan. Jadi jumlah iterasi perseptron membutuhkan 4 iterasi untuk konvergen. Semua error sama dengan 0. Setiap iterasi memproses semua 5 data secara berurutan. Kemudian peran learning rate itu 1,5 mempengaruhi seberapa besar perubahan bobot. Nilai ini cukup besar sehingga konvergensi tercapai dalam 4 iterasi. Kemudian kesesuaian 3 metode Excel, perhitungan manual, dan kode Python menghasilkan nilai V, Y prediksi, error, dan bobot yang identik di setiap iterasi. Kemudian hasil prediksi akhir, perjalanan ke Lempeju jarak 2,2, bayaran sama dengan 0,4 diprediksi tidak profit. PT Rizky sebaiknya tidak mengantarkan penumpang ke rute ini. Nah, kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari perseptron sederhana terkait dengan studi kasus PT Rizky 4 iterasi dan learning rate-nya 1,5 ini, perseptron berhasil klasifikasikan 5 data setelah 4 iterasi. Excel, perhitungan manual, dan Python menghasilkan nilai identik. Kemudian prediksi Lempeju tidak profit, V sama dengan 5,28 lebih besar sama dengan 0. Kemudian model akhirnya W1 sama dengan 3,4, W2 sama dengan 0,0,
min 3,0, kemudian biasnya itu sama dengan min 1,0. Sekian dari presentasi saya pada materi perseptron sederhana dengan Microsoft Excel. Sampai jumpa di video selanjutnya.